Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru, baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Nasdem minta Gerindra ajukan kader jadi cawapres. Anies tentang ajakan Nasdem agar Prabowo mengajukan kader Gerindra sebagai cawapres Anies menjadi pemberitaan yang banyak dibaca di kompas.com pada Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Selain itu, artikel mengenai hasil lie detektor terhadap Kuat Ma'ruf soal kasus Brigadir Yosua juga menjadi terpopuler. Kemudian, artikel tentang pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang juga menarik minat pembaca. Berikut ulasan selengkapnya. 1. Jika Gerindra bergabung koalisi perubahan, Nasdem minta Prabowo ajukan kadernya jadi cawapres. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Effendi Hoiri meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mengajukan kadernya menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden, cawapres, Anies Baswedan. Hal itu disampaikannya jika Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan yang tengah dibentuk Nasdem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Kalau Gerindra gabung dengan koalisi perubahan, maka Pak PS, Prabowo Subianto, tidak nyalon lagi. Lalu gimana? Bisa saja menyalonkan kadernya untuk jadi cawapres, sebut Effendi pada kompas.com, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Nasdem minta Prabowo ajukan kadernya jadi cawapres. 2. Hasil lie detektor-nya berbohong. Kuat Ma'ruf. Yang benar sayalah. Itu kan robot. Terdakwa Kuat Ma'ruf mengungkapkan, hasil pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan atau lie detektor menunjukkan bahwa dia telah berbohong dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu diungkapkan Kuat saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae dan Kuat Ma'ruf. Pengakuan itu bermula ketika penasihat hukum Baradae, Roni Talapesi, mencecar keterangan Kuat yang mengaku bahwa ia tidak melihat Ferdi Sambo ikut menembak dalam insiden penembakan yang menewaskan Yosua di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Jadi saudara tidak melihat Ferdi Sambo ditembak atau menembak, kata Roni dalam persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2022. Tidak melihat, ujar Kuat. Baca selengkapnya. Hasil lie detektornya berbohong. Kuat Ma'ruf. Yang benar sayalah. Itu kan robot. 3. DPR sahkan RKUHP jadi Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat. DPR menyetujui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP sebagai Undang-Undang UU dalam pengambilan keputusan tingkat 2 yang dilakukan DPR dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang tahun 2022 sampai tahun 2023. Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Hukum Pidana dapat disetujui, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad selaku pemimpin sidang, Selasa. Setuju. Jawab peserta sidang diiringi ketukan palu Dasko tanda persetujuan.